Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, semakin hari semakin kita dibukakan dan diberikan informasi mengenai penyimpangan, penyesatan, dan kekeliruan yang dilakukan oleh Al Zaitun. Di mana ada beberapa peneliti yang mengungkapkan mereka sudah menemukan beberapa fakta bahwa Al Zaitun ini sudah melenceng dari syariat. Dan juga di sini yang ingin saya bahas, yang ingin saya tanggapi adalah di mana ada suatu pernyataan dari Saifuddin Ibrahim yang katanya dia adalah anak didik atau anaknya Panji Gumilang yang hilang selama 17 tahun dan baru ditemukan katanya. Dan akan pulang ke Indonesia apabila Panji Gumilang diangkat menjadi presiden. Naudzubillah, itu artinya berarti si Saifuddin Ibrahim ini tidak akan pernah pulang ya. Karena tidak akan pernah ini Panji Gumilang menjadi presiden. Dan di sini yang ingin saya tanggapi adalah di mana ada salah satu video si Saifuddin Ibrahim menyatakan bahwa Panji Gumilang ini adalah seorang nabi, nabinya Indonesia. Berguru dulu sama Panji Gumilang. Dia itu nabi bagi bangsa Indonesia. Dia itu nabi bagi bangsa Indonesia. Nah, tentunya di sini kita sebagai seorang muslim tidak bisa menerima pernyataan ini dengan mentah-mentah. Ya, kalau menganggap Panji Gumilang ini sebagai nabi, nabinya Saifuddin Ibrahim, sah-sah saja. Tetapi kalau menyatakan Panji Gumilang adalah nabinya orang Indonesia, kita tidak akan terima. Ya, tidak akan terima. Nah, pernyataan ini sebenarnya sejalan di mana ada salah satu peneliti yang menyatakan bahwa di dalam sistem Al Zaitun ini, sistem akidah dan sistem mazhabnya itu meyakini bahwa akan ada nabi lain selain Nabi Muhammad begitu. Dan kelompok NI ini memang mengadopsi dua ajaran. Oke. Islam Bugis dan Lembaga Kerasulan. Islam apa? Isa Bugis. Bugis. Isa Bugis sama Lembaga Kerasulan. Jadi ajaran ini menganggap bahwa kerasulan belum ditutup. Oke. Rasul itu seperti seorang lurah, camat, bupati. Orangnya boleh meninggal, jabatannya berlanjut. Hanya mereka menyebut Ahmad Musodik nabi baru. Ya, nabi belum meninggal. Jadi hanya jabatannya saja orang meninggal, tapi ya sebenarnya jabatan sampai sekarang digantikan dengan orang-orang yang itu baru. mirip dengan apa, Mas? Dengan ajaran apa itu miripnya? Ya tadi, Isa Bugis sama Lembaga Islam Kerasulan. Bugis. Isa Bugis. Isa Bugis. Ya. Jadi ajaran yang mengkolaborasi bahwa Quran itu bisa ditafsirkan dengan roh, dengan pikiran. Dan menganggap ya tadi ada fase nanti ada Mekah, ada fase sejarah akan berulang lah. Ya, gitu. sejarah akan berulang. Oke, jadi Nabi akan terus berlanjut. Menurut mereka orangnya boleh meninggal, jabatannya akan terus berlanjut sampai hari kiamat. Hampir mirip Ahmadiyah kadang. Ya, Ahmadiyah juga beranggapan bahwa kerasulan itu belum ditutup. Ya. Tapi syariat sudah ditutup ya, syariatnya Nabi Muhammad. Tapi kenabian, misi kenabian itu akan berlanjut. Nah, ini agak aneh juga, adopsi pikirannya itu banyak gitu loh. Dari mana aja. Jadi tugas kenabian itu tidak berhenti setelah Nabi Muhammad wafat, akan terus berjalan. Yang berhenti hanya syariat, begitu. Di samping pernyataan ini, ada juga pernyataan yang lain dari pengamat yang lain memberikan penjelasan bahwa di balik Ponpes Al Zaitun ini, mereka berhubungan erat dengan beberapa pejabat negara yang mungkin di situ bisa dianggap oleh masyarakat, oh begini ya, kenapa Al Zaitun ini bisa memiliki kebebasan, memiliki ponpes yang begitu besar, megah, dan tentunya meskipun melakukan beberapa penyimpangan yang mengarah pada penyesatan itu malah dibiarkan begitu saja, tidak diadili. Yang mungkin karena Panji Gumilang ini atau Ponpes Al Zaitun ini memiliki hubungan erat dengan beberapa tokoh politisi dan pejabat negara. Seperti ini penjelasannya. Beberapa waktu yang lalu kita tentu masih ingat dengan kontroversi dengan foto wanita yang berada di soft depan berdampingan dengan laki-laki saat sholat Idul Fitri di Ma'had Al Zaitun Indramayu. Setelah publik dihebohkan dengan foto wanita berada di soft depan berdampingan dengan pria saat sholat Idul Fitri, kini dikabarkan Panji Gumilang, pimpinan Ma'had Al Zaitun, mengungkapkan akan memperbolehkan wanita menjadi khotib sholat Jumat. Subhanallah. Mengutip situs mui.or.id pada 28 April 2023, ternyata terdapat sederet kontroversi dari Ponpes Al Zaitun ini sebenarnya, dan sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Majelis Ulama Indonesia melalui bentukan tim peneliti khusus sudah mengungkap sederet fakta dan temuan pada 2002 terkait dengan pesantren ini. Tim melakukan kerja keras selama 4 bulan. Kajian pustaka dan dokumentasi dilakukan dengan mengambil semua sumber yang dapat memberikan informasi komprehensif tentang sejarah, latar belakang berdirinya Ma'had Al Zaitun, serta sistem pendidikan di Ma'had Al Zaitun. Kontroversi Ma'had Al Zaitun itu ternyata
ternyata bersangkut erat dengan doktrin ajaran, kemudian afiliasi kelembagaan dan konsep keagamaan yang dipahaminya. Bahkan beberapa pihak menilai pesantren ini sesat dan berbahaya. Berikut kami sampaikan beberapa temuan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2002 yang lalu. Pertama, ditemukan indikasi kuat adanya relasi dan afiliasi antara Ma'had Al-Zaitun dengan organisasi NII KW, Komandemen Wilayah 9, baik hubungan yang bersifat historis, finansial, dan kepemimpinan. Kemudian yang kedua, terdapat penyimpangan paham dan ajaran Islam yang dipraktekkan organisasi NII KW 9, seperti mobilisasi dana yang mengatasnamakan ajaran Islam yang diselewengkan. Kemudian penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang menyimpang dan mengkafirkan kelompok di luar organisasi mereka. Kemudian yang ketiga, ditemukan adanya indikasi penyimpangan paham keagamaan dalam masalah zakat fitrah dan kurban yang diterapkan pimpinan Ma'had Al-Zaitun sebagaimana dimuat dalam majalah Al-Zaitun. Pada ini MUI lagi menyampaikan bahwa persoalan Al-Zaitun itu terletak pada aspek kepemimpinan yang kontroversial dari Panji Gumilang dan sejumlah pengurus yayasan yang memiliki kedekatan dengan organisasi NII KW 9. Kemudian ada indikasi keterkaitan sebagian koordinator wilayah yang bertugas sebagai tempat rekrutmen santri Ma'had Al-Zaitun dengan organisasi NII KW 9. Nah, berdasarkan sejumlah temuan itu, MUI merekomendasikan beberapa usaha lebih lanjut oleh pimpinan harian MUI. Tindak lanjutnya ada beberapa hal. Yang pertama, memanggil pimpinan Ma'had Al-Zaitun untuk dimintai klarifikasi atas temuan-temuan yang didapat dari investigasi tim peneliti Ma'had Al-Zaitun MUI. Kemudian yang kedua, dikarenakan persoalan mendasar Ma'had Al-Zaitun terletak pada kepemimpinannya, diharapkan pimpinan harian MUI dapat mengambil inisiatif dan langkah-langkah konkret untuk membenahi masalah kepemimpinan di Ma'had Al-Zaitun. Yang ketiga, pimpinan harian MUI perlu mengambil keputusan yang sangat bijak dan arif menyelamatkan pondok pesantren Al-Zaitun dengan berdasarkan pada prinsip kemaslahatan umat. Beberapa waktu terakhir ini juga muncul video yang menimbulkan kegaduhan lagi, di mana Panji Gumilang selain tadi bicara bahwa nisa boleh menjadi khotib Jumat misalnya, dia juga menyampaikan bahwa mazhab fikih dari Al-Zaitun adalah mazhab Soekarno. Dia menyampaikan najis amat kalau kemudian wanita sampai harus ditabir, tidak boleh soft di depan, tidak boleh jadi khotib. Subhanallah, ini sejak kapan kemudian ada mazhab Soekarno dalam fikih ini? Kan aneh sekali ini. Kalau melihat berbagai videonya, Ma'had Al-Zaitun memiliki kedekatan sepertinya dengan Hendro Priyono dan Muldoko. Kita berharap jangan sampai kesesatan demikian mendapatkan perlindungan dari pejabat atau intelijen, atau malah jadi operasi intelijen. Naudzubillah. Sedulur sekalian, pemerintah dan aparat penegak hukum harusnya menegaskan kriteria dari aliran sesat, melarangnya hadir di tengah-tengah masyarakat, sekaligus memberikan edukasi pada publik agar jelas pemikiran dan sikapnya terhadap aliran sesat. Membiarkan dan meminta toleransi terhadap kelompok sesat bukanlah pilihan bijak. Aliran sesat bukan untuk dimaklumi dan dimaafkan, tapi untuk diluruskan. Hal ini adalah tanggung jawab negara, dan jangan sampai malah negara melindunginya. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Kita khawatir apabila negara itu mengadopsi liberalisme, termasuk kebebasan beragama di dalamnya, ini akan sulit dapat membedakan jalan kebaikan dan jalan kesesatan. Seluruh persoalan berpeluang didasarkan pada suara mayoritas atau bahkan berpotensi ditentukan oleh pemodal. Padahal penentu kebenaran adalah adanya kesesuaian terhadap syariah Islam. Maka dibutuhkan peran negara untuk melindungi akidah Islam dari segala penistaan dan pelecehan, juga memastikan kerukunan antar umat beragama terjaga. Nah, saudara sekalian, kita berharap bahwa kasus terkait dengan Ma'had Al-Zaitun yang sudah berlarut-larut ini segera diselesaikan, segera dibereskan, dan jangan sampai negara melindungi kesesatan-kesesatan demikian atau malah mendesain terjadinya kesesatan demikian ada pada tubuh umat Islam untuk memecah belah umat Islam. Kami lihat ada kedekatan antara Al-Zaitun dengan Hendro Priyono dan Muldoko. Jangan sampai kita memahami ada backing aparat di balik ini semua, dan mungkin intelijen di balik ini semua. Kita berharap tidak terjadi, dan jangan sampai ini juga merupakan bagian dari operasi intelijen. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Kita jumpa lagi di channel yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah penjelasannya ya teman-teman, di mana kita sudah diberikan beberapa fakta mengenai apa yang ada di balik Ponpes Al-Zaitun ini. Jadi kita mulai menemukan titik-titik terang bagaimana untuk bersikap kepada Ponpes ini. Jadi semoga kedepannya tetap kita suarakan agar segera diadakan debat ilmiah antara Panji Gumilang yang sudah menyatakan dia bermadhab kepada Bung Karno. Harus diadakan debat ini, harus diadakan studi ini, di mana pihak Ponpes Al-Zaitun harus memberikan penjabaran secara ilmiah mengenai narasinya yang diucapkan, dan harus menerima beberapa sanggahan dari beberapa ulama ketika di debat ilmiah nanti. Harus diadakan. Saya Ripas mendukung agar segera
ada debat ilmiah antara Ponpes Al Zaitun ini dengan tokoh-tokoh ulama MUI, Nahdlatul Ulama ataupun Muhammadiyah. Wajib